Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast di edisi berbincang pendidikan spesial di hari ini di 3 Juni 2021, hari Kamis, di mana kemarin kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila. Jadi tema kita di siang hari ini telah mengembangkan karakter Pancasila pada anak sejak usia dini. Nah, sudah hadir bersama kita selain saya nih, lupa kenalan ya, masih bersama saya Rio dan rekan saya Rizky Fadriani. Benar, Tribuners ya, jangan sampai tertukar. Oke, masih bersama dengan narasumber kita, ada siapa saja nih Rizky yang sudah hadir? Nah, jadi kalau Tribuners nih kangen nih sama sosok Buser hari ini nih. Baru seminggu udah kangen Benar ya? sekali. Nah, Buser tidak datang sendiri hari ini nih, Bang. Ya, bersama temannya. Bersama temannya. Tapi buat Tribuners yang belum tahu nih, Gimana? siapa sih Buser itu gitu kan? Siapakah beliau? Benar, kok tiba-tiba dipanggil Buser gitu ya kan? Kayaknya mengerikan nih ada Buser di Tribun. Nah, Buser ini adalah fasilitator Sekolah Alam Terpadu Cerlang dengan nama asli Sri Wartati SPD MHo. Oke, dan bersama tadi seperti yang Rizky bilang ya, Benar bersama sekali. temannya. Ini adalah kakak kita, Kak Di atau Budi ya biasa ya dipanggil Buser. Inilah Budi ya, atau nama aslinya adalah Kak Dian Lestari. Ini adalah Ketua PKBM Sekolah Alam Terpadu Cerlang. Jadi ini Kak lengkap Dian ini, sudah ya. Kak Dian ini juga pernah nih Bang isi Triponcast. Itu bener ya Kak Dian ya? Waktu itu ya pernah ya. Bidang pendidikan juga nih. Jadi hari ini collab nih antara Buser dan Budi. Wah, ini hari ini kita akan bahasnya seru sekali ini karena terkait dengan Pancasila ya, di mana itu adalah menjadi landasan negara kita nih. Benar sekali. Di mana sekarang pun mungkin ada beberapa anak-anak ya, kita kok bisa jangan sampai, ini bukan cuma anak-anak, mungkin remaja-remaja juga udah mulai lupa urutan Pancasila. Jangan sampai Iya, Bang. dia ingat cuma sila pertama aja, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sila kedua, tiga, empat, enggak tahu. Ya, ini karakter-karakter yang kayak gitu tuh yang akan kita bahas di hari ini Benar tuh. sekali, Jadi benar sekali. kita langsung masuk diskusi aja ya ini ya, Buser ya, Yuk. Budi gitu. Yoi. Kalau Budi biasa bapak ya. Ini Budi itu maksudnya Budi gitu ya. Budian gitu Benar, ya. benar sekali. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengembangan karakter Pancasila pada anak usia dini nih? Ini untuk Buser nih. Pengembangan karakter anak sesuai dengan Pancasila. Pancasila kan kita ada 5 tuh ya. Nah, itu maksudnya gimana tuh mengembangkan karakter anak tapi juga sesuai dengan Pancasila? Iya, jadi kan kita pisahin dulu ya. Mm. Nah, ada Pancasilanya, ada karakter anak gitu Iya. kan. Jadi ada pendidikannya di situ. Jadi kalau kita ngomongin Pancasila kan kita seperti tahu semua ya, itu dasar negara kita dan itu berangkat dari apa? Konseptualisasi dari nilai-nilai bangsa kita. Itu sebenarnya karakter bangsa kan kita sebut ya. Pancasila itu karakter bangsa. Kita sepakat ya itu ya. Sepakat. Jadi sebenarnya itu sudah ada di dalam bangsa kita, di sehari-harinya kita di dalam masyarakat Indonesia gitu. Nah kemudian disarikan, diformulasikan dan menjadilah dia nilai-nilai ini dirumuskan menjadi Pancasila tadi. Oke. Melalui serangkaian proses yang panjang tentu saja ya, kita bisa baca di buku sejarah waktu kita dulu masih sekolah kalau masih ingat ya. Nah gitu. Dulu sekolah ya. Dulu tuh saya sempat mengalami perpindahan nama mata pelajarannya. PMP Jadi PPKN. jadi PPKN. Nah, itu sempat tuh merasakan tuh. Bukunya dulu tuh merah putih merah. Banyak hafalannya kan? Banyak apalannya. Kayaknya ini lintas generasi. Iya, udah menemukan. Nah, Karena Rizky kan gimana? sekarang Rizky dulu. berubah dia ada PPKN. Udah PPKN. sekarang mungkin jadi PKN ya. Jadi PKN doang Sekarang jadi PKN aja, PKN bukan aja. PPKN lagi, tapi PKN. Oke. Tapi masih ingat isinya ya, itu banyak Masih. hafalan gitu-gitu Banyak kan. hafalan. Nah, itu. Jadi itu tadi tentang Pancasila. Nah, sekarang pendidikan karakter anak dan di usia dini gimana? Nah, pendidikan karakter itu kita berusaha mengembangkan nilai-nilai baik ya kan kepada si anak ini. Anak ini kan manusia baru. Ya, dia belum dewasa, dia dalam proses untuk belajar dan tumbuh kembang. Nah, ketika kita ngomongin pendidikan karakter itu, kita berusaha mengembangkan hal-hal baik apa yang sudah ada sebenarnya di dalam diri anak itu. Saya tidak mengatakan anak bukan kertas kosong. Mereka sudah punya nilai-nilai baik di dalam dirinya kan. Setiap manusia sebenarnya lahir baik adanya. Iya. Benar. Kita percaya itu ya.
Jadi kita cuma mempertajam, mengasah supaya nilai-nilai itu semakin kuat gitu. Nah, bedanya lagi dalam pengajaran untuk anak usia dini itu nggak bisa pakai hafalan. Nggak ada huruf biasanya, malas gitu ya kan. Ya, demikian juga sebenarnya sih ketika kita ngomongin pendidikan Pancasila memang sebenarnya bukan pada tataran hafalan, tapi pada tataran pemahaman dan aplikasinya. Betul. Gitu. Jadi kalau udah dihafalkan kan belum tentu bisa diterapkan. Benar. Ya kan? Iya. Hanya sekedar di otak Di gitu otak ya. aja, Booster. hafalin. Iya, benar. Kalau beda generasi tadi zaman saya masih harus hafalin 36 butir-butir Pancasila. Betul. Gitu. Dimulai dengan pembukaan undang-undang. Iya. Berarti kamu penghafal yang cukup baik. Iya. Karena kalau itu nggak hafal disuruh keluar dulu apa kan? Masuk lagi. Masuk lagi gitu. Zaman dulu Oke, tuh. jadi menghafalnya penuh tekanan gitu ya bang. Bukan di tekanan sih Ki, jadi kan memang Teoritis. Paksa gitu ya. untuk Teoritis, hafal. teoritis. Oh, bener. sampai sekarang ini Teoritis. kalau ditanya paham atau tidak, itu sebenarnya pembukaan undang-undang atau Pancasila itu sebenarnya secara umum gitu ya. Mungkin nggak luas gitu, jadinya cuma tahu Pancasila ada 5 silanya, sila 1 ini. Tapi kan sebenarnya bahkan kan kalau kita ngomong tentang Pancasila sendiri itu ada lambang-lambangnya lagi, lambangnya juga punya arti lagi gitu. Jadi kalau misalnya dibentuknya menghafal, saya setuju sama Busar itu habis di otak doang gitu. Tapi kan belum tentu bisa aplikasinya kan? Belum tentu. Belum tentu. Nah, sementara kalau kita ngomongin karakter itu kan sebenarnya kepribadian. Oh, Jadi iya. seharusnya itu dia sesuatu yang applicable, yang ada built-in di dalam kita, yang menjadi bagian dari kita dan adalah kita. Nah, itu dia. Jadi harus sesuatu seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan dengan pendidikan karakter anak. Dan itu memang pada anak usia dini itu ya harusnya porsi terbesar. Gitu. Tapi dari sekian banyak nih kan ada 5 nih ya, besar ya, 5 nilai dalam 5 nih Pancasila. Nah dari kelima nilai ini nih, mungkin ada nggak sih yang harus penting banget gitu untuk seorang anak nih pahami? Gitu. Kayaknya agak susah kalau kita timbang-timbang ya, karena kelima sila itu kan setara beratnya gitu. Dan saling berkaitan. Dan saling berkaitan, nggak bisa Pisah-pisah. dipisahkan, nggak bisa dipilah-pilah, nggak bisa diprioritaskan juga sebenarnya gitu kan. Kalau untuk ditahapkan gitu, untuk dikenalkan nih. Dikenalkan juga sama, jadi kelima-limanya sudah harus dikenalkan. Dan kalau dalam kita tataran aplikasi, semuanya itu terintegrasi sebenarnya. Oke. Saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Oh Gitu. iya. Oh, paham. Oke. Tapi Masuk kalau tanya saya nih, pada saat ini apa sih krisis nilai Pancasila yang berkurang? Oke. Nah, itu kayaknya nilainya sila pertama. Wah malah pertama nih yang Oh, paling pertama penting ya. gitu ya. Yang paling Nggak berkurang. penting semua, Oke. semua paling penting. Tapi dalam kondisi konteks masyarakat kita sekarang ini kayaknya yang paling harus dilihat ulang itu mungkin nilai yang sila pertama. Ya, Kenapa tuh besar? Nah, kenapa tuh? Ini mesti pertanyaan nih, kenapa? Kenapa gitu kan? Sila pertama ingat nggak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita banyak mengembangkan pendidikan. Kalau kita lihat ya di porsi pendidikan kurikulum, di tawaran sekolah-sekolah yang berjualan di luar, itu nilai agama yang ditawarkan, betul nggak? Betul. Betul. Dan kita sebagai orang tua kita berharap juga semua anak kita bertakwa, selamat dunia akhirat. Betul. Betul? Betul. Betul. Nah, tetapi di dalam prakteknya kalau kita mau teliti, ada beberapa pihak yang mulai mengembangkan pemahaman agama yang penting. Jadi istilahnya agamamu itu sudah berkurang nilainya. Gitu. Jadi harus ini nilai agamamu ikut agamamu aja. Modelnya kayak gitu. Dengan cara begini. Jadi dia dia mengajarkan nilai-nilai agama pada anaknya, tetapi sembari memburukkan ajaran yang lain. Nah, itu kita bisa lihat di medsos tuh rame tuh. Kan? Kiai siapakah, Habib manakah, itu seperti itu. Nah, nilai-nilai itu dan itu kan dikonsumsi oleh masyarakat. Sampai pada anak usia dini pun sebenarnya tak sengaja mereka mengkonsumsi itu. Jadi nilai-nilai seperti itu yang seharusnya kita yang pahami aja agama kita tanpa harus memburukkan orang lain gitu. Nah, kalau tanya saya nilai yang agak kritis sekarang ini. Iya, gitu. karena
tingkat sensitifnya tinggi. Terus mungkin memang kalau tidak dari kecil diajarkan bahwa keberagaman tuh tidak hanya suku, bangsa ya, warna kulit, tapi juga termasuklah ajaran agama gitu. Bagaimana rekan-rekan kita, teman-teman kita itu punya cara sendiri, bagaimana cara dia ya istilahnya tuh apa ya, melayani Tuhannya lah kayak gitu kan. Ya kan itu kan berbeda-beda ya. Saya alhamdulillah sih bersyukur gitu waktu SD, waktu TK, balik lagi saya TK memang TK Islam. Tapi pas SD-nya saya majemuk sekali gitu. Jadi saya majority itu saya justru majority-nya 40%-nya kita Chinese, 40%-nya itu 40%-nya lagi tuh mix, 20%-nya itu lokal. Kayak benar-benar Melayu Pontianak gitu. Jadi kita udah sangat terbiasa untuk bahkan kita kan di era-era awal 90 transisi ke 2000 kan baru ada libur Imlek ya. Itu kita merayakannya senang sekali, kayak kita tuh bisa senang gitu dengan teman-teman kita yang akhirnya tidak perlu izin. Karena kalau dulu kan kalau Imlek mereka izin. Bolos. Bolos, ada yang bolos, ada yang izin. Sedangkan kalau pas mereka tahu akhirnya itu bisa jadi libur tuh mereka senangnya luar biasa. Begitu juga mereka gitu ketika tahu kita waktu itu ada keputusan bahwa selama bulan puasa itu tidak boleh bersekolah. Bener. Libur sebulan. Nah, itu mereka juga Sebulan. sama karena akhirnya ya, itu membentuk toleransi jadinya ke antara kita itu. Dan itu benar saya setuju sih kalau untuk sekarang bukan berarti itu menjadi yang paling krusial, semuanya krusial semua 5 sila, tapi kalau dari kecil aja tidak diajarkan ada rasa toleransi yang tinggi, itu nanti rembetannya panjang. Bener. Rembetannya panjang. Rembetannya bener. panjang. Jadi misalnya bully di sekolah. Iya. Nah, gitu. Terus diskriminasi, Iya. Ujaran kebencian Rasisme Ujaran juga kebencian. itu nah, bisa. ujaran kebencian di medsos gitu ya. Nah, hal-hal banyak itu jadi rentetannya panjang gitu. Dari kecil udah punya stigma nanti Benar. bahwa si A ini begini, si B ini begini, si C ini begini. Yang mungkin ya yang memperburuk adalah ketika pulang ke rumah ingin bercerita kepada orang tua, apalagi lagi nih kan, kalau ceplok ini kan fokusnya kepada orang tua. Orang tua memposisikan dia dipaham anaknya yang tidak paham gitu. Jadi kayak enggak apa-apa deh, emang kayak gitu deh. Mereka tuh kayak gini. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu kan yang kita harapkan kan orang tua kan. Bener. Nggak boleh kayak gitu deh. juga. Makin Soalnya kan menjauh dia dari sikap makin modern. jauh kayak gitu. Dan itu akan nanti akan mengarah sampai ke perpecahan bangsa. Iya. Karena misalnya kayak sekarang ini, anak-anak tuh kan karena dia diajarin hal seperti itu, paham seperti itu. Aku nggak mau temenan sama si itu. Kita nggak usah temenan sama dia kok. Dia ini soal ini. Iya. Nah, mulai dari hal kecil itu kan itu terbawa ya. Jadi permusuhan itu dibawa sampai dia gede gitu. Nah, itu yang kita kalau ditanya sekarang ini ya, yang kayaknya perlu diperhatikan benar tuh nilai-nilai itu juga. Ya karena toleransi itu bukan sesuatu yang dihafalkan atau Iya. ditulis di tas kertas aja, tapi diteladankan. Teladannya True, itu orang yes. tua dan guru kan. Ketika dia masuk ke lingkungan dua ini, orang tua dan guru, ternyata orang yang dewasa yang dia lihat tidak mampu meneladankan toleransi, maka dia akan merasa bahwa itu yang benar gitu kan, intoleran menjadi benar, dan makanya tidak terciptalah Karena anak contoh ya Budian ya. Pancasila itu tidak tercipta karena nanti dia akan lihat misalnya, kalau konteksnya misalnya kita lihat sila kedua, kita saling menolong misalnya kan aplikasinya, dia akan memilih tuh untuk menolong aja dia tanya dulu sukunya apa, agamanya apa. Bagaimana dia bisa adil sampai ke sila kelima? Nah, Benar. tidak Iya, kan? terjadilah keadilan sosial akhirnya Iya. kan. Bagaimana kita bisa berdaulat? Benar itu. Jenjang emang macam mana lagi bisa bersatu? Oke, karena tadi saya setuju ya. Berarti tadi ada beberapa di pertanyaan saya itu ada pengembangan karakter. Kita ngomong tentang karakter atau kepribadian. Dan ada nilai-nilai Pancasila sendiri itu adalah kepribadian yang sebenarnya bisa kita tanamkan Benar dari sekali. sejak usia dini gitu, bahwa sebenarnya udah beruntung sekali ya kita, untuk kita yang mungkin tidak terlalu memahami dasar negara-negara lain, tapi untuk kita yang di Indonesia tuh kita tuh udah lebih dari cukup dikasih 5 gitu. Udah best lah. Udah paling baik gitu. Karena kedepannya tuh untuk masuk ke dunia pendidikan formal, nanti masuk ke dunia kerja tuh 5 itu tuh sebenarnya udah, kalau kita bisa menguasai itu tuh Itu we're gonna- konkret gitu ya, ya, Bang. dan itu konkret gitu, and we're gonna live happy side by side gitu. Betul. Benar sekali. Jadi Udah paling benar gitu ini juga Indonesia. saling berkaitan nih dari
sila pertama sampai sila Sila kelima. Tapi kalau misalnya ada satu yang jomplang nih di sini nih, Buser, misalnya tadi di sila pertama udah jomplang, itu kemungkinan untuk sila kedua, ketiga, keempat, kelima Ngikut juga jadi. berarti itu Gitu. emang diperlukan nih peran kita gitu ya, Buser, Iya. sebagai orang tua dan masyarakat sekitar gitu untuk mengingatkan kembali. Iya. Jadi tidak hanya satu yang superior gitu ya, tapi kita semua sama. Benar. Itu yang paling penting nih. Iya, nah dia ini orang tua nih dalam konteks semua orang yang dewasa ya. Ya, ini ngomongin juga ini nih. ya. Kita luruskan lagi Iya, ya. benar, bukan orang tua adalah orang yang secara biologis gitu ya, tapi Bukan. orang tua yang dewasa dari orang mereka. dewasa. Bener. Orang yang dianggap tua lah dari anak-anak ya. bener. Iya, Kak. Iya, karena Kakaknya. enggak juga kita semua ini Kita orang semuanya. tua. Masyarakat ya juga masuk Karena gitu, Bang. sebenarnya itu kan semua orang tua atau semua orang dewasa itu sebenarnya bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa. Betul. Jadi jadi misalnya gini, ada yang buang sampah sembarangan. Oke. Dia naik motor sendirian atau dia naik mobil sendirian, dia buang sampah ke jalan. Sebenarnya di belakangnya nggak sengaja anak kecil nih ada lewat. Yes. Apa yang diajarkan kepada anak? Iya, buang sampah Litter sembarangan kan tidak ya. masalah gitu ya kan, Itu dia. Buser. Jadi sebenarnya harus disadari bahwa kita sebagai orang dewasa, setiap satu di antara kita semuanya adalah guru bagi yang lebih muda. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita harus memberi contoh. Oke. Gitu. Oke, tapi mungkin di luar sana juga banyak nih orang tua yang tadi berpikiran kayaknya nih paling superior nih gitu ya kan, tapi mereka tidak merasakan mungkin manfaatnya apa sih yang bisa diberikan kepada anak nih. Oh, itu mungkin tidak diperdulikan lah karena tidak masuk ke dalam ajaran mereka, mungkin seperti itu kan, Buser. Tanpa disadari gitu, orang tua kadang luput nih untuk memberitahukan kepada anak kalau ternyata kita harus menjadi manusia yang saling merangkul gitu ya kan, kebanyakan ya, Buser. Nah, Ya itu kayak kata Budi tadi harus lewat contoh ya. Iya, teladan. Langsung teladan. manfaat praktik apa banget. sih yang bisa mungkin dihasilkan oleh anak gitu ketika mereka sudah menanamkan nih karakter Pancasila pada diri mereka sendiri? Nah itu kayak kata Rio tadi itu kan sudah kompak dia. Jadi kalau kita sampai dewasa tuh kita udah tahu gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah punya nilai itu di dalam diri kita. Itu adalah kita sebenarnya. Nilai itu adalah kita. Gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin, Rio tuh siapa sih? Itu loh yang baik, yang suka bantuin kalau kita lagi gini. Nah kan itu nilai baik yang melekat di dirimu gitu kan. Jadi itu sesuatu, oh ini loh Mbak Rizky itu yang ramah itu loh gitu-gitu. Itu kan nilai-nilai itu ya. Jadi itu bagian dari kita. Identifikasi orang ke kita itu nilai-nilai begitu. Nah itu yang kita perlu bangun. Jadi ketika dia sudah dewasa, anak-anak ini dia tahu bersikap bagaimana, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus melakukan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dalam peran dia sebagai mungkin orang tua di rumah, orang tua di masyarakat, atau dalam posisi pekerjaan dia, atau apapun itu dia nantinya gitu. Itu bekal yang paling berat, yang paling besar yang harus mereka bawa kan Iya. gitu. Jadi untuk membentuk diri mereka nanti. Malah kadang mungkin orang tua itu kadang luput ya, Buser. Maksudnya ini kayaknya bukan hal yang penting untuk saya ajarkan kepada anak saya. Mungkin gitu. Akhirnya orang tua tidak merasa ada impact yang langsung ini ketika saya mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak gitu kan. Ya. Akhirnya luput gitu. Karena yang penting sekarang adalah les piano, les bahasa Inggris, Matematika. matematika. Benar. Jadi akhirnya karena tidak merasakan manfaat, Ya. akhirnya orang tua abai gitu terkadang. Dari umur 5 tahun udah dibuat rancangan pendidikan. Sampailah ini. Jadi yang mungkin yang difokuskan beberapa orang tua ya, yang which is not wrong actually gitu. Benar. Itu visi kan ya gitu. Tapi kalau kita tadi value sih. Manfaatnya kan value tuh. Karena we're so sad gitu. Kalau misalnya kita nih diberi kesempatan, dikasih rejeki ini punya orang tua yang cukup, terus kita bisalah melanjutkan sekolah ke negara lain. Tapi kita tidak represent Indonesia sebagaimana nilai-nilai Pancasila. Benar. Di sana jadi biang keributan, troublemaker, Mau menang sendiri. mau menang sendiri, Nyontek. nyontek, merasa paling punya bekal agama yang paling besar, paling tinggi, sehingga kita sulit bertoleransi dengan ajaran agama lain yang mungkin kalau di sini Indonesia tidak sekompleks di luar negeri ya. Ada orang yang luar biasa sekali gitu dalam satu negara, mungkin saking banyaknya tuh intinya dia percaya ada Tuhan aja tuh udah alhamdulillah. Tapi dia kalau ditanya identitas agamanya dia bingung. Tapi dia percaya gitu. Itu kan juga bingung ya. Kalau misalnya kita diberi kesempatan seperti itu menjadi wakil, misalnya menjadi orang Indonesia yang keluar,
tapi tidak represent Pancasila, ya itu tadi kita akan create chaos. Iya, kayak yang kemarin itu ya, minggu lalu kita bilang itu ya. Jadi kita mengenali diri sendiri, anak mengenali diri dia sendiri untuk bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Ya, oh ya, keberagaman. Keberagaman, menerima Minggu lalu kita keberagaman. bahas itu kan, jadi masih nyambung-nyambung ini. Saling berkaitan erat nih ternyata ya booster. Yang jelas kan semua orang dewasa, semua orang tua saya pikir berharap bahwa anak-anaknya selamat dunia akhirat. Betul. Ya kan? Jadi dengan program yang tadi dibilangkan Rio juga sebenarnya dia berharap anaknya nanti berhasil, Iya. ya kan? Juga selamat dunia akhirat. Cuma yang kayak tadi itu kayaknya kurang lengkap aja gitu ya. Iya. Nah, atau dengan yang tadi itu berusaha menekankan faktor akhiratnya aja. Yes. Itu juga kurang lengkap, bahkan sampai menjelekkan orang lain lah. Betul, ya. betul. Kalau nggak menjelekkan orang lain masih mending deh gitu kan. Jadi itulah kayak gitu ya. Jadi memang agak berat mendidik anak gitu. Jadi PR lagi nih gitu Mbak Rizky, berpikir ke depan. Aduh, jangan kebanyakan pikir, nanti nggak kawin-kawin loh. Tadi setelah kita tahu manfaatnya adalah sebuah nilai ya, nilai-nilai kehidupan yang baik gitu yang bisa dibekalkan sebagai anak. Nah, kalau tadi kan kalau kata Mbak Dian tadi, orang tua itu jadilah tauladan gitu. Jadilah contoh gitu kan untuk anak-anak ini, anak-anak di usia dini. Tapi untuk praktek sehari-hari ini sendiri, bagaimana sih komunikasi itu yang istilahnya apa ya? Yang lebih fleksibel, yang lebih adaptable gitu, yang lebih accessible nih buat anak-anak, bahwa nilai-nilai Pancasila tuh tidak apa ya, tidak seharafiah sila-silanya gitu. Jadi bagaimana nih praktek dan caranya berkomunikasi nih dari kita sebagai orang tua agar pesannya tuh sampai ke anak-anak dan dia akan mengaplikasikannya terus-terusan gitu. Bicara tentang itu, jadi kita bicara di Cerlang nih, berarti mungkin kita ambil contoh Boleh, ya boleh, diantaranya. Karena ini sangat-sangat pas untuk dipraktikkan di rumah ya, oleh keluarga, oleh bapak ibu ataupun keluarga inti yang lain gitu. Jadi kalau di Cerlang itu datang-datang anak-anak, kita memang pada dalam posisinya sebagai teman bermain, bukan orang dewasa yang menggurui gitu, serba tahu, saya pasti benar gitu. Jadi dia akan senang datang, menganggap bahwa hari ini saya akan ketemu dengan orang yang menyenangkan. Menyenangkannya dalam konteks bahwa bahasa tubuhnya, kemudian eye contact, komunikasi yang terbuka. Itu kalau dipisah-pisah tuh banyak sekali dalam satu hari menerapkan Pancasilanya seperti apa ya. Misalnya kayak kita kan ketika kita dalam posisi menjadikan anak sebagai teman belajar kita, berarti kita nganggapnya setara dong, bukan dia yang lebih rendah. Oh, anak-anak paling tahu apa gitu kan. Dalam satu hari itu kita mengkomunikasikan banyak hal secara terbuka jadinya. Pagi-pagi misalnya kita mungkin kalau di rumah, sekarang kayak itu kan, belajar di rumah, biasanya cenderung komunikasi kurang berkembang kan. Kalau ketika padahal kalau kayak di Cerlang itu komunikasi dikembangkan dengan senang hati, gembira gitu kan. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini ada cerita apa ya? Gitu-gitu kan. Dan itu didalami gitu kan sehari-hari. Ketika dia menerapkan apa yang kita bilang, kita mungkin berpikir ya nilai-nilai Pancasila apa dan segala macam gitu. Bentuk komunikasi yang paling penting adalah keterbukaan dan kejujuran ya biasanya. Kalau dari pengalaman saya, Bu Sri tentu lebih lama bergaul dengan anak, lebih tahu. Tapi saya sebagai orang yang termasuk apa ya, baru di dalam Cerlang misalnya, ngerasa bahwa ya kalau komunikasi itu terasa setara, terbuka dan jujur, saling menghargai, itu udah membuat hari-hari kita sangat sangat indah. Jadi kalau ditanya komunikasi seperti apa, yang seperti kita menjadikan manusia itu walaupun dia kecil, besar posisinya sebagai manusia yang sangat penting dihargai karena dia adalah makhluk Tuhan kalau kita ciptaan Tuhan gitu. Itu kalau ngambil sila pertama. Terus tuh nanti kalau di dalam keseharian akan berkembang tuh, misalnya kita menemukan masalah dengan anak. Kalau kita ingat prinsip yang sila kelima misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi kita bukannya membuat sama rata dan sama rasa, tapi bergantung dengan keadaan yang ada. Misalnya kalau anak yang lebih gede, ya cara berkomunikasinya seperti apa, cara menyelesaikan masalah, termasuk pembagian misalnya
uang saku misalnya. Kalau disamaratakan semua ya nggak ada, karena kebutuhannya beda ya. Beda. Oh. Nah gitu. Bener. Membuat anak juga berpikir bahwa hari-hari itu kita ngapain supaya kita saling menghargai ketika ada masalah, cara menyelesaikan masalah, kemudian juga ada banyak hal yang kita temui sehari-hari tapi dengan prinsip bahwa yuk kita saling menghargai gitu. Mau itu anak-anak, orang tua dan lain-lain. Makanya orang tua tuh, orang dewasa itu tadi kembali lagi benar-benar harus sadar apa yang dia katakan, apa yang dia bahasakan lewat tubuh juga termasuk itu bagian dari teladan. Ketika misalnya anak kecil gitu ngelihat bahwa ada cewek lewat terus disuitin sama saudaranya yang lebih gede, ntar dia nyontoh tuh. Kan padahal prinsipnya nggak menghargai orang lain kan, Bener. harusnya setara gitu. Dan jangan heran bahwa di media sosial misalnya anak-anak bahkan sangat terbiasa melontarkan kata-kata kasar. Kembali ke itu tadi. Mari kita lihat lingkungan yang udah kita bangun. Rasa-rasanya sangat tidak adil kalau kita nyalakan anak aja itu nakal, kurang ajar. Tapi ternyata kita yang membentuknya. Bener. Ini mungkin bisa balik lagi dulu ke percakapan waktu di Trip Talk ya Bu Sri. Pelabelan pada anak gitu Nah, ya kan. Akhirnya bisa berujung hal yang tragis seperti itu. Iya, jadi misalnya orang tuanya mengatakan gini atau gurunya oknum lah ya gitu kan, kayak beberapa kasus begitu kan. Ya itu dia gini ini itu kan kafir atau apa, itu kan pernah tren ya di medsos ya, nah gitu. Nah si anak akan merekam itu dan itu akan menjadi label yang dia sematkan kepada si temannya itu. Nah dan Temannya itu yang ternyata luas ya. iya Tidak hanya satu ini. iya Dia juga punya keluarga. Nah, iya Dia juga punya teman lain. Iya. Nanti pukul rata jadinya. betul, dan itu akan kalau dipupuk terus Iya. Dia akan berkembang semakin sampai dia besar. Makin besar. sampai dia dewasa. satu orang menjadi 10, 10 menjadi 100, komunal, Dan dan terus terus-terusan. Dan itu jadi penolakan ke dalam Iya. dirinya. Dan itu kalau nanti sudah sampai ketika dia menjadi orang dewasa, kan dia juga akan menanamkan nilai lagi kepada anak kecil yang lain gitu. Wah, berarti Sambung menyambung nggak sambung bisa menyambung jadi satu ya. kesatuan Indonesia nih, tapi dalam konteks yang buruk pula itu. Oke, nah Budian, kabarnya kemarin nih kita kembali ke Cerlang nih. Kan kabarnya kemarin Budian telah mengisi materi gitu dalam forum diskusi nasional dan berbagi pengalaman tentang anak-anak di Cerlang nih. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih isi dari diskusi-diskusi tersebut? Nah, mungkin bisa menjadi motivasi nih kepada mungkin orang tua yang konteksnya tadi kita setujui bahwa bukan hanya sekedar orang tua secara biologis, itu sebagai masyarakat nih. Inti dari tema yang dibahas itu adalah menerapkan pendidikan Pancasila ya dalam beberapa level pendidikan. Ada yang dari SMA, ada yang dari SMP, dan saya berkesempatan cerita di level anak PAUD dan SD gitu kan, yang dari Cerlang. Nah, dari cerita beberapa orang ini saya contohkan misalnya yang guru matematika dari Tangerang kalau nggak salah, dia cerita bahwa SMA ya itu ya. iya SMA, dia guru matematika itu dia ketika ada materi tentang senilai dan tidak senilai, dia ngajakin anak-anak mikir, kalau kita bandingin orang dalam konteks dia agamanya A, dia agamanya B, itu perbandingan senilai enggak ya? Anak diajak mikir tuh, sukunya A, sukunya B dianggap senilai enggak gitu. Guru matematika ya. Guru matematika takjub itu kepada anak PAUD dan SD. Enggak, itu SMA, itu Oh, itu level SMA. Oh, SMA. SMA, tetapi dia nggak langsung masuk ke materi langsung senilai dan tidak senilai adalah bla 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 gitu. Iya. Ngajakin mikir gitu. Kalau kita buat perbandingan seperti apakah gitu? Apakah perbandingan itu berfokus pada objektif atau subjektif? Akhirnya kan anak-anak merasakan bahwa ketika dia berdiskusi, dia bilang anak-anak merasakan bahwa ya ngapain kita banding-bandingin orang kita memang beragam gitu kan? Kenapa harus disamakan, diseragamkan gitu? Nah, itulah kenyataan hidup kita. Kita tuh beragam. Ketika kita ingin diseragamkan, maka akan ada banyak hal yang itu tadi nilai Pancasilanya bablas, sudah nggak dipahami sama sekali gitu. Nah, itu kan tanpa kita sadari nanti kalau kita bicara lebih jauh tuh dalam konteks pendidikan anak level SMA, cenderung mereka bisa jadi yang kayak gitu tuh. Membanding-bandingkan orang karena beda agama, padahal itu nggak objektif kan. Iya. Kenapa harus dibanding-bandingkan gitu? Padahal kita sama-sama manusia kan.
Iya. Manusia pengen apa? Pengen dihargai, disayangi, diterima. Nah itu fokus pada senilai itu seperti apa. Untuk yang Cerlang, saya cerita pengalaman anak-anak di Cerlang. Kita ada program kalau nggak pandemi dulu ya, keliling-keliling rumah ibadah. Jadi setelah keliling-keliling rumah ibadah itu refleksi, ngobrol sama anak gitu ya, dengan bahasanya anak-anak PAUD ya. Terus apalah yang kita dapat ya, atau apalah cerita yang didapat dipikirkan gitu setelah kita keliling-keliling. Ada satu anak yang bilang bahwa ternyata semua rumah ibadah yang kita kunjungin itu ada tempat sujudnya loh. Oke. Oh iya. Iya ya. Itu kan terpikirkan gitu ya. Benar, Nggak benar, sadar benar, kan? benar. Kita nggak sadar kan? Benar. Oh iya. Dan benar. itu datang dari anak-anak. Benar. Itu Karena dia kesimpulan lihat, mereka sendiri juga. bukan dia kita rasa, arahkan. dia evaluasi. Oke. Ternyata ya kita juga orang dewasa bahkan nggak kepikiran kan? Iya. Dan mungkin bahkan ada juga yang tidak tahu nih, ternyata di agama ini ada tempat sujudnya gitu. Karena dia lihat, dia rasakan, terus ada lanjutannya tuh katanya, tempat sujud yang paling empuk itu di gereja Katolik. Karena ada busanya. Ada busanya, tempat Benar-benar tempat ada bersimpuhnya. busanya. Iya, iya, Bisa iya. diturun naikkan lagi. Ya itu Oke, dunia oke. anak-anak ya. Oke. Dia melihat ini seperti mainan gitu kan. Kan itu mungkin buat level kita nggak jadi lucu-lucuan gitu. Tapi kalau kita selami lebih dalam, berarti anak-anak kalau sejak dini udah kita ajak dia mengalami langsung, memperhatikan, merasakan keberagaman itu, dia lebih fokus pada persamaan dibanding perbedaan toh. Bener sekali itu ya Budian. Loh, lalu orang dewasa hari ini gimana dong? Kalau yang tadi dibilang kita jelek-jelekan agama lain, berarti kita fokus pada perbedaan kan? Bener. Dan malah mencari celah nih. Ada Iya. aja salahnya. Betul. Nggak fokus pada persamaan, akhirnya saling menjatuhkan, saling melukai, mengecewakan, dan hilanglah nilai-nilai Pancasila kita. Malu nih sama anak-anak nih, Mbak. Nah lo, malu kan? Ini kan dapat pelajaran berharga lagi nih. Kayaknya Rizky banyak-banyak kayaknya takjub nih. Ternyata anak-anak itu bisa menjadi guru bagi kita. Betul banget. Tenang, kita tiap minggu ketemu, ntar kita ngobrol. Kita bagi. Kita bagi-bagi. Ceritanya. Tenang nih Tribuners, karena kan juga akan disajikan informasi-informasi oleh kedua orang yang super hebat ini nih. Sama kayak Rizky, jadi kayak mind blowing gitu ya. Iya. Ternyata wah. Yang hebat itu anak-anak loh. Dan itu anak-anak kan. bener. Bicara lagi nih tentang anak-anak, bicara lagi tentang Cerlang gitu kan. Tadi udah disampaikan salah satu programnya adalah tadi keliling-keliling rumah ibadah, which is so unique gitu. Bener. Karena biasanya kalau di PAUD umum mungkin ya, dia akan mengacu kepada misalnya base-nya nih PAUD-nya apa nih, misalnya PAUD-nya terbase-nya agamanya tertentu. Mungkin akan lebih sering berkunjung atau melakukan sesi ibadah itu menurut kepercayaan yang diajarkan di sekolah itu ya gitu. Jadi agak mungkin kalau misalnya visit biasanya visit museum, Yes, bener. visit kantor, visit industri biasanya, tidak Lapangan terbang. visit apa misalnya ke inilah pemerintahan. Jadi yang ditanam ya mungkin itu tadi agak ke skip dikit untuk dilihatkan keberagaman dari dasarnya itu, dari sila satu itu, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa biar anak-anak tuh tidak bertanya-tanya, loh kok kalau misalnya nih di suku tertentu kok kalau mereka ibadah kok tempat ibadahnya meriah ya, warnanya cerah ya, itu kok mereka kok pakai dupa misalnya, itu kan apa gitu. Jadi kalau misalnya kita dari sejak sekarang itu tidak tahu itu sebenarnya maksud dan tujuannya apa, ya kita kan left the questions. Kalau anak-anak itu beruntunglah dia mendapatkan orang tua yang bisa nih, kayak misalnya anaknya diantar ke Cerlang, paham lah anak-anak itu. Karena diajak apa ya, diajak untuk merasakan itu, Benar. merasakan pengalamannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang tidak tahu, iya kan? Tahu tiba-tiba menjudge. Iya benar. Kan itu juga kita nggak paham ya. Lalu anak-anak bisa menyimpulkan nih, ih ngapain dia kayak gitu. Iya. Ya kan? Malah bisa jadi kan lelucon parahnya. Dupa itu banyak digunakan berbagai agama bahkan. True. Yes. Cuma mungkin fungsinya agak berbeda Beda. dalam konteks ritual keagamaan. Ritual keagamaan, benar-benar. Sama juga dengan saya dan beberapa teman-teman itu bikin diskusi, bicara nih di masing-masing agama. Ternyata waktu bulan Ramadan itu, ternyata semua agama itu punya
ajaran puasa. Iya, benar. Nah itu Puasanya kalau kita unik-unik. fokus pada persamaan ya. Tapi konsep puasa itu Konsep ada di puasanya dalam sama. setiap agama. Rata-rata beberapa teman saya mungkin yang non muslim dia bilang dia mau menyambut Paskah dia ada puasa. Puasanya itu juga sama sih, menahan ini, menahan itu, menahan sesuatu yang berlebih-lebihan. Which is ya sebenarnya sama nih. Terus yang lucu pernah satu kali unik ya, kalau kita ngomong tentang Pancasila, waktu itu dapat kesempatan membawa rombongan Bali. Waktu itu kita berangkatnya dari Pontianak ke Papua, itu lumayan agak siang. Udah ngantuk sekali dalam bus, kalau bisa tidurlah kita. Karena kegiatannya lumayan padat dari pagi. Tiba-tiba saya dibangunkan untuk mereka bertanya, Bang Rio di sini unik ya, kuburannya bagus. Kuburan muslimnya itu, Iya. kok bagus dan berada di tengah-tengah pemukiman warga. Oke. Tidak ada tempat khusus gitu. Kenapa ya? Karena akses. Karena memang ini adalah mungkin ya ada orang yang baik memberikan tanah ini untuk dijadikan wakaf. Jadi di mana orang-orang tuh bisa mengunjungi kerabatnya mungkin yang sudah meninggal dunia, itu aksesnya lebih enak Mudah. dan memang kenapa jadinya bagus, itu kembali lagi kita menghargai keluarga kita gitu, baik dia secara dia sudah hidup sampai pun dia udah meninggal, karena dia pasti punya banyak peran gitu dalam hidup kita. Itu jadi kita kayak gitu, oh unik ya Kalimantan ya katanya, which is like, oh untung paham. Benar. Aku bilang, iya kan? Kenapa lah ya? Saya pun juga bertanya-tanya tuh. Padahal kan bagusnya kalau ditempatkan agak jauh ya. Kan kita takut ya kan? Oh, berarti mereka mikir, berarti orang Kalimantan ini takut-takut. Nggak gitu kan. Terus sama juga mereka sangat, setiap agama tuh selain ini tadi ada puasa, ada bersujudnya. Yang saya yakin tuh mereka tuh juga punya ritual doa. Itu kan juga sama lah ya kita semuanya, dan itu juga jadi nilai-nilai yang menurut saya tuh nggak bisa kita asal-asal gitu loh menjelaskannya ke anak-anak, karena takutnya kan anak-anak ini punya pemahaman yang biasanya anak tuh kan kalau udah dikasih tahu sekali puas tuh dia Lupa. bisa jadi lupa, bisa jadi dia cuma mengingat yang satu poin pertama aja. Kan kadang-kadang kalau nggak unik kan dia nggak nanya kan ya. Pada saat dia bertanya lah tuh, itu kesempatan yang luar biasa sih buat kita gitu. Nah, kalau untuk mengembangkan, untuk mempraktekannya nih ke dalam lingkungan sekolah yang mungkin anak-anaknya pasti lebih banyak beragam gitu nih. Kalau di Cerlang sendiri tuh selain tadi diajak jalan-jalan, kalau untuk facing questions kayak gitu tuh untuk biar pemahamannya rata gitu nih, Budi Busar ke teman-temannya yang lain kan. Jadi kan mungkin nggak semua anak-anak punya daya punya rasa ingin tahu yang sama kan, tapi kan biasa terwakilkan nih oleh satu gitu. Itu bagaimana akhirnya pemahaman Pancasila ini tuh nantinya bisa juga dipahami keseluruhan siswa gitu. Kalau untuk di sekolah Cerlang sendiri itu bagaimana prakteknya? Di Cerlang itu kita mengembangkan kemandirian belajar ya. Jadi kalau kayak tadi kata Rio, yang paling dia akan ingat itu karena dia kepo kan. Benar. Dia belajar, dia tanya kalau ini gimana, Iya. kan? Kalau kok bisa begini dan lain-lain. Nah itu bisa muncul apabila kita melihat karakter anak itu secara kita lihat, oh anak yang ini cenderung gayanya kayak gini, kemampuannya kayak gini kan, dikenali dulu karakter kemampuannya dan lain-lain gitu. Dan pada prinsipnya sama, menumbuhkan kemandirian belajar itu dalam konteks dia berpikir kritis. Oh, Anak kecil bisa berpikir kritis, oh ya bisa. seperti tahun minggu lalu Iya, ya, minggu critical lalu. thinking. Justru mereka lebih kritis dibanding kita sekarang. Kita mah sekarang nggak sempat kritis, nggak tahu. Sebentar ya, cari dulu. Benar. Ini pengertiannya. Kita mah terdefinisi sekarang. Apa-apa definisi kalau orang dewasa Benar sekali. tanpa memahami maksud dan tujuan definisi. Ya kan? Lapar adalah makan. Tidak kita tanya, ngapa kita bisa lapar ya? Nggak pernah bertanya. Tidak bertanya. Makan apa ya? Benar Kalau anak kecil kan, sekali. oh saya bisa lapar ya bun. Misalnya nanya mamanya kan, Ada apa di dalam perut? ada apa ya? Ini apa? Ada cacingnya marah ya? Nah, kan udah beda. Kalau kita sekarang udah nggak di situ. Ini ada sedikit beberapa hal yang aku poinin tadi tuh dari cerita Rio tentang ini ya. Kan sebenarnya dari teman di Bali itu kan dia jadi mengalami ya. Iya mengalami, benar. Nah, itu. Jadi kalau anak itu ya harus belajarnya dengan mengalami.
Oke. gitu. Makanya anak PAUD kenapa kita bawa untuk kunjungan dan sebagainya, karena biar dia mengalami, dia observasi sendiri, dia lihat sendiri sebagai pengalaman dia mengalami kan, gitu. Tapi di dalam sebenarnya mengenalkan keberagaman ini ada di dalam kurikulum kita, kurikulum nasional. Jadi di setiap PAUD sebenarnya atau di SD itu sebenarnya ada bahwa guru sekolah harus mengenalkan ragam agama yang ada, misalnya ragam suku yang ada di Indonesia. Ada itu. Tertulis dan wajib dikerjakan. Nah. Dan memang dikerjakan. Tetapi caranya Tapinya nih. tetapi caranya beda. Tetapi hanyalah bentuk tulisan saja. Hafalan. Ya. Atau pengenalan rumah ibadah secara visual saja. Visual, jadi misalnya dicetakkan, di Iya. print out gitu kan, atau maket, paling jauh maket. Betul. Nah, bedanya kalau belajar di Cerlang itu mereka dengan mengalami langsung. Jadi dibawa aja. Orang kita rumah ibadahnya ada kok, komplit kok di sini, ngapain Iya, kita lihat benar-benar. gambar. Angkut aja anaknya di situ ya. Langsung mereka bisa bertemu, mengobservasi bagaimana orang-orang melakukan ibadahnya. Dia bisa melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang ada di sana. Ya kan? Jadi dia mempunyai bangunan pengetahuan yang lebih komprehensif Oke. karena dia mengalami. Mhm. Nah, dengan mengalami itu juga dia akan lebih ingat, jadi sampai besar, Oh, oke. sampai tua. Jangan sampai lewat masanya dia bertanya kayak tadi, nggak nanya lagi kenapa perut saya bisa lapar ya. Tidak bertanya. Karena sudah lewat masa bertanyanya. Itu sama loh. Jadi ketika dia masih kecil dia bertanya-tanya kan, kenapa ya mereka bakar-bakar ya? Iya. Berdoa kok ada bakar-bakar. Coba sekarang orang kan udah, oh ya memang gitu. Atau bahkan malah ada yang menganggap itu lelucon loh buser. Itu yang paling parahnya gitu ya bang. Ya. Atau tidak mau tahu lagi. Tidak mau tahu Nah, itu itu. juga. Nah, jadi ketika inilah pentingnya kita mengajarkan karakter itu sejak kecil. Jadi ketika mereka masih kecil ini, ketika masih banyak pertanyaan yang ada, ya kan, kritisan mereka masih banyak, nah itu Kesempatan kita untuk menanamkan nilai itu luar biasa betul. besar. Nah, kalau pernah dengar Golden Age. Ya. Nah, Oke. itu dia. Jadi sebenarnya Golden Age sampai batas 3 tahun doang. tapi memang kan ada penurunan ya, gitu kan. Jadi ketika dia sudah pada masa inilah kita harus cepet-cepet nanemin pengetahuan, nilai-nilai, karakter itu sejak dini, bukan hafalan-hafalan. Karena kalau hafalan itu pasti lupa nanti. Iya benar. Coba deh. Masih inget gak dulu sungai terluas provinsi terbesar atau Iya. atau raja Sekarang Kusuma Google Wardana saja. lupa kan? Bener loh buser. Misalnya gini, kita bandingin kayak pengalaman traveling dengan pengalaman baca teori Baca gitu teori, ya. Jadi kita tuh bakal lebih inget, tertanam ketika kita udah traveling nih. Atau Betul. kita visit gitu. Nah. Kita tahu nih, wah taunya ternyata sungai terpanjang di Kalimantan Barat ya, Nah, Sungai Kapuas. mereka gitu ngeliat ya sendiri kan. sungainya, Ya. ngerasain sendiri airnya, Iya, karena itu gitu tuh kan. ingat Nah, sampai gede gitu. Tapi kalau Iya. hanya sekedar kayak teori nih, guru menyampaikan sungai terluas, provinsi terbesar, segala macam, itu palingan cuma hafal ketika itu doang gitu. Sederhananya Ketika gede, gini. lupa. Dulu menurut saya ya di eranya saya, di tahunnya saya itu hanya tahu Singkawang itu pantai. Saya nggak pernah tahu kalau Singkawang itu ternyata ada kotanya. Ada tempat pusat Oke, kulinernya. oke. Itu saya alami pada saat masuk kuliah. Karena saya itu selalu diajak ke Singkawang, hanya berhenti di pantai dan menginap. Dan bahkan sebenarnya area pantai itu sendiri malah Kabupaten Bengkayang. Tidak ada masuk Singkawang. Benar sekali. Jadi saya izin sama orang tuh mau ke Singkawang, berarti orang taunya ke pantai. Pantai. Kalau sekarang sekarang bertemu dengan teman-teman yang beragam, yang kasih informasi yang luas, luar biasa, penasaran. Di sana katanya ada caiku yang paling enak. Di sana katanya ada ada rujak yang enak. Wah. Ada tempat ibadah Tionghoa terbesar sekalimantan. Di mana tuh ya? Ada masjid yang bagus di tengah-tengah kota. Jadi itu yang bikin saya, kok ke sana saya lebih kayak, wah, oh berarti Singkawang tuh, bayangannya itu sampai kuliah. Bener. Kalau saya sampai sekarang tidak pernah pergi ke sana, saya akan tahu hanya Singkawang itu hanya Pantai. pantai. Dan itu Dan mungkin itu gimana terjadi kita mau ngomong tentang persatuan Bener Indonesia sekali. ya? dan mungkin terjadi banyak orang gitu, nggak hanya ke Bang Rio gitu, tapi ternyata mungkin ada ke Rio lainnya yang hanya Iya. tahu Singkawang itu pantai gitu. Makanya kan kalau di dalam pendidikan kita kan ada begini, beritahu saya dan saya lupa.
Ajak saya pergi. Tunjukkan saya. Ingat, saya. tunjukkan saya. Betul. Saya Tunjukkan ingat. ke saya ingat. Oh. Tapi libatkan saya belajar. Oh, Saya paham, saya paham. belajar. Oh. Nah, Oke, jadi oke, ketika oke. kita bawa anak-anak berkunjung itu, berarti kita melibatkan dia. Oke. Nah, bukan kalau misalnya gini, memberitahu kan kita misal gurunya cerita, ini agama ini, hari rayanya ini, mereka ibadahnya begini, gitu kan. Sama juga agama kita ini, caranya kita tata cara kita begini kan, itu cuma diberitahu. Lupa ya. Benar. Bawa maket. Tunjukin dong. Ya toh, bikinin maket macam-macam. Ingat Ya, dia. mungkin dia ingat. Tapi ketika kita bawa dia ke tempat rumah ibadahnya langsung, suruh mereka observasi, ya kan? Biar mereka bebas dengan imajinasi mereka, dengan minatnya mereka sendiri-sendiri, ya kan? Ada tanya jawab yang mereka bisa kerjakan. Mereka terinvolve dalam suatu suasana yang berbeda kan? Ketika misalnya mereka pergi ke mujahidin, waktu itu pas sholat duha, mereka mengamati orang di mana ya sholat. Terus ada temennya yang bercerita, aku pernah sholat ke sini dengan ayah. Di lemari itu ada sejadahnya, ada ininya. Kalau mau nggak bawa mukenah, di sebelah sana ada mukenahnya. Tempat wudhunya di sana. Nah, dan mereka melihat sendiri bagaimana orang menjalankan ibadahnya di situ. Nah, ketika mereka masuk ke kelenteng, mereka mau info lagi karena mereka mencermati lagi. Bahkan mereka mau tanya jawab, gitu. Kenapa ya kayak gini? Kenapa gitu? Mereka nanya, anak-anak kan. Dan kita membebaskan. Ketika kita membebaskan, itu banyak pertanyaannya keluar. Bahkan tahu nggak tuh pergi ke ini ya, salah satu kelenteng yang di Ahmad Yani, itu kan Oke. ada menara tingginya. Nah mereka bilang, itu ya cerita Sun Gokongnya itu di situ ya di kolomnya. Secara visual itu sering muncul. Iya, benar. Pagodanya, iya. Pagoda, ya. Dan Oh, mereka iya, sudah ya. tahu cerita itu kan kebetulan mereka sudah dengar ceritanya. Jadi mereka itu Sun Gokongnya sekarang di situ ya gitu. Oh iya ya, wah. Menyimak cerita semua intinya soal kebaikan, keadilan, kebenaran. Gitu. Pahlawan. Oke. Jadi mereka belajar sesuatu. Makanya ketika tadi ya diberitahu supaya rata semua informasinya. Kami nggak memberitahu. Mereka experience. Mereka experience, kemudian mereka meramunya sendiri, dan itu menjadi milik mereka sendiri. Jadi kita cuma diskusi, kita fasilitator, dan mereka menemukan bahwa oh ini semua tempat ibadah ada sujudnya, itu mereka sendiri yang temukan. Oke, jadi jadi kita tidak memberitahu, Guru itu tidak menyuapi Enggak. gitu, tapi menyediakan, membantu, memfasilitasi. memfasilitasi tadi. Ngajak ke sumber belajar. Kan kayak gitu. Nah itu. Oke. Ini kayaknya pertanyaan Rizky itu udah kejawab semua nih, Bang. Tapi saya ada penasaran nih. Ada penasaran satu kalau itu tadi kan ini kan kita kasih experience ke anak-anak. Bagaimana sebelum akhirnya merampungkan salah satu rencana pembelajaran inilah ya, visit ke tempat-tempat agama untuk mendapatkan agreement nih, persetujuan dari orang tua. Itu Cerlang bagaimana komunikasinya? Kalau ini kan kita agar Oke. biar nih tertanam nih, ini kan orang tuanya nih. Oke, benar. Dan secara biologis juga, secara orang dewasa juga gitu. Untuk anak usia PAUD bisa dapat izin istilahnya lah ya, izin gitu dari orang tua, itu apakah orang tuanya juga dilibatkan untuk diperbolehkan untuk ikut mendampingi anaknya atau bagaimana gitu dalam proses ini? Karena kan yang kita harapkan kan anak-anak kan tadi kan jadinya punya critical thinking kan. Kalau pulang orang tuanya juga tidak apa ya istilahnya support gitu tidak ya. support dengan tidak support juga dengan knowledge yang baik, itu kan nanti anak-anak jadi bisa punya double standard gitu antara pemahaman dia sama jawaban orang tua gitu. Bagaimana kegiatan ini tuh juga dapat nih persetujuan gitu. Biasanya orang tua boleh ikut kalau mereka mau. Nah, karena kan orang tua di Cerlang kan diseleksi. Diseleksi ya, Kayak ke Indonesia, anaknya. ini kan kayak cara pencarian bakat gitu. Saya Tapi mau kan jawab itu tadi. mungkin kan muka orang tua kan kaget gitu kan. Hah, anak saya mau dibawa ke kelenteng, Bu. Hah, anak saya kan pakai jilbab misalnya. Oke. Gimana tuh? Maksudnya kayak ada nggak sih kekhawatiran atau sedikit atau pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang tua sebelum aktivitas itu jalan gitu nih dalam mengenalkan karakter Pancasila nih ke Itu. anak-anak? Kebetulan seleksinya sudah mencakup itu semua. Wahai orang tua ya Tribuners, kalau mau nih makin penasaran sama Cerlang,
baca buku dulu banyak. Karena kan diseleksi nih. Jadi kalau masuk sekolah bukan anaknya ya gitu Buser. Orang dan tuanya Buan, ya. yang diseleksi. Orang tuanya diseleksi. Nanti Buser sama Budi akan bertanya, Bapak Ah. tahu Pancasila? Tahu. Ada berapa silanya? 5. Sila pertama. Menurut Bapak itu apa? Itu bukan maksudnya ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Bukan. Tapi lebih praktikalnya. Secara Bapak atau Ibu, secara tribuners yang menonton, apa sih yang udah kita lakukan untuk mengaplikasikan sila pertama? Berarti sila Imajinasinya kedua, Rio sila ketiga. bagus ya. Iya kan? Nih buat calon-calon nih, calon-calon nih Buser. Padahal aku nggak nanya gitu loh untuk seleksi orang tua. Keren, nggak ada lah pertanyaan kayak Maria gitu. malah bisa melakukan pada orang tua nih kayaknya. Saya masih ingat tuh, tertanam tuh minggu lalu bilang, soalnya kalau orang masuk Cerlang yang diseleksi orang tuanya. Dia orang tuanya agak-agak kaget nggak sih? Karena kalau misalnya saya sekarang anaknya usia dini nih, porsinya masih mama saya nih. Mama saya banyak terkejutnya nanti. Bener. Gimana? Bahkan mungkin pemahaman yang belum sampai gitu ya Bu. Enggak, Ditanya itu. ini. Enggak, ke pertanyaannya enggak gitu Rio. Oh, nggak gitu ya. Nih kalau kayak gitu Formatnya mungkin beda. nanti bakal ada tuh Buser menjual paket soal Cerlang. Sekarang kan lagi heboh wawasan kebangsaan nih ya. Kan jadinya kayak wow gitu. Tapi Enggak tanya gitu, tapi Tapi- memang ada pertanyaannya. iya, tapi mungkin akan ini ya, lebih pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih orang tua ini itu sebenarnya lebih yakin dan yakin aja gitu anaknya bisa berkembang kan di sini. Karena kita pada orang tua kan kalau sekolah kan itu tadi ada yang udah punya education goals nih anaknya harus gini sini Bener, sini. bener. Nah, tapi Cerlang ini kan we don't call it it's alternative. Kalau alternatif kan berarti kan pilihan yang lain ya. Tapi ini adalah a new trend. Benar, new trend New sebenarnya. trend. New trend. Itu kalau kita bilang alternatif tuh agak ya Yes. PAUD itu alternatif. PAUD itu kan anak boleh masuk PAUD atau enggak. Tapi ini kan kalau sekolah alam ini kan it's a new trend. gitu. Bener sekali. Secara dukun sering dibilang itu alternatif bro. Iya itu makanya. Makanya kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa ke dokter, ke dukun, alternatif lain. Iya. gitu ya. Iya kan? Memang sebenarnya Cerlang itu pola asuhnya yang kita kembangkan itu sebenarnya tren. Tren. Dan di Pontianak baru kita ya. Jadi trendsetter lah kita ini. Iya. Karena kalau tren itu bisa berkembang, Ki. Tren itu bisa diikuti. Iya. Tren itu tuh sebenarnya mungkin ya dari Cerlang itu sendiri, orang tua yang anaknya udah dari Cerlang mungkin ya goalsnya adalah tidak hanya menarik perhatian masyarakat sehingga ingin juga merasakan bagaimana sih punya pengalaman bersekolah, anaknya bersekolah di Cerlang, tapi orang tua yang udah dididik nih sama fasilitator di Cerlang bisa memberikan dampak ke masyarakat yang lain yang mungkin ya secara pemahaman masih belum paham lah tentang tren ini, tapi perlahan-lahan tuh mulai di-infuse gitu. Jadi Sudah kok, ada kok. udah kok kan? Akhirnya mereka jadinya punya tren gitu. Akhirnya mereka punya cara didik yang nantinya anaknya juga diberi kesempatan untuk bebas berpendapat kayak gitu. Kalau kita kayak sama kayak kita sekarang kita belajar nih kan. Kita menyerap nih infuse. Nah, Tapi nanti kita tidak diseleksi nih Bang. belum. Karena siapa yang mau kita sekolahkan? Cuma nih, aku tambahin ya. Heeh. Trennya kita ini bukan tren kebaruan sebenarnya. Yang kita angkat sekarang ini, Cerlang pola asuhnya sekarang ini dan teman-teman Cerlang di luar, itu sebenarnya tuh konsep lama. Jadi kalau kita belajar kembali tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, Begini lah. beginilah dia sebenarnya. Oke. Marwahnya pendidikan Iya. dikembalikan lagi dengan mungkin tawaran aktivitas-aktivitas yang lebih seru Oke, tapi dibanding karena- pendidikan umum lainnya. Tapi karena kebiasaan kita dididik dari pendidikan umum sejak awal, akhirnya membuat ini terlupakan dulu ya Terlupakan. Buser ya. Nah, kemudian Ini kan juga contohnya Tun Puri Handayani. Tuh Nuri Handayani. Paham nggak itu tuh? Kan kita hanya sekedar ingat gitu ya Bang, hanya nempel tapi tidak tahu nih Iya. prakteknya seperti apa. Benar. Kalau dari Ki Hajar itu dia menawarkan bahwa anak itu harus belajar dengan pengalaman tadi, gitu. Jadi dari berkebun pun anak bisa belajar banyak. Ini saya pernah diskusi nih dengan keluarganya Ki Hajar Dewantara, kebetulan anak-anaknya beliau. Kita dalam satu forum diskusi nih, dia cerita gimana sih kalau eyang Ki Hajar dulu ngajar mereka di rumah dengan sekolah ininya ya, taman siswanya. Gimana sih cara belajar sebenarnya? Ya kayak gitu. Jadi senang tiap hari, main-main aja di kebun. Terus nanti di situ lihat pohon cabe, buahnya berapa hijau, berapa merah, berapa kuning, itu sudah ada pengkategorian. Aduh, seru. Belajar berapa buah dan macam-macam gitu. Berapa macam? Nah, Tapi kalau kita ngomong tentang pendidikan, ternyata
Seru ya. sekali. Dan itu masuk loh karakter Pancasila. Jadi ketika mereka melihatnya bunga gini kan cantik ya. Kita kan guru itu cuma perlu kasih trigger aja. Cantik ya bunganya. Kalau anaknya bilang kan boleh petik-petik kan kita bisa bilang kan, ayo coba siapa yang ciptakan kayak gitu. Itu kan kita sudah menanamkan nilai Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta gitu kan. Jadi kita udah iya. Kepikiran aja ya Tuhan bisa bikin warna-warni kayak gitu bagus ya. Gitu. Jadi nilai-nilai itu masuk, terinternalisasi secara sederhana tapi menjadi suatu pengalaman yang nyata. Jadi nggak cuma teori. Gitu. Jadi anak-anak belajar. Nah, ketika kita udah ngobrolin ini pulang diskusi. Diskusi itu sila keempat. Nah, saling mendengarkan, mengeluarkan pendapat. Nah, itu kan ya. Kemudian ketika ada kesimpulan bersama, walaupun saya tidak sepaham, tapi ada logika yang harus bisa kita cerna, kita usahakan. Nah, itu sehingga kita membentuk kesepakatan bersama kan, demi kepentingan kita bersama kan. Kalau saya hanya ingin menambah bahwa ketika kita ngomong soal mendidik karakter anak berdasarkan apapun, bisa berdasarkan Pancasila atau keyakinan agama kita masing-masing, sebenarnya ada juga satu hal yang ketika kita mengembangkan itu ya ke anak kita, satu hal yang harus kita ingat bahwa nalar itu diperlukan. Kita sebagai orang tua ya, jadi apa istilahnya saya suka bilang penalaran sebagai orang tua gitu. Jadi ketika nilai itu bertentangan dengan nalar kita bahwa itu sebenarnya ada mengandung unsur yang tidak baik, itu sudah pasti nggak benar. Paling gampang aja gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin karakter Pancasila, pasti semuanya baik gitu. Itu udah pasti gitu, karena udah disaring dulu kan. Jadi itu mungkin yang bisa menjadi pegangan kita sebelum kita melangkah ke yang lain-lainnya, dan itu sehari-harinya kita sebenarnya. Jadi bahkan udah jadi pedoman hidup bangsa Indonesia ya Bu Sar. Jadi tidak ada yang disalahkan lagi nih gitu ya kan. Mungkin udah dikonsepkan memang dari Udah situ. paten nih. Ini bahkan menjadi pedoman hidup untuk masyarakat di Indonesia sendiri ya. Ini berpegangannya, berprinsipnya kemana nih? Itu Pancasila gitu. Oke. Banyak sekali nih Bang hal-hal yang bisa kita dapatkan hari ini ya. Dari Pancasila yang silanya 5, ternyata value-nya itu tidak hanya di silanya saja, tapi lebih ke bagaimana kita bisa merasakan, mengalami. Benar. Terus punya rasa ingin tahu yang besar, sehingga itu jadi pemahamannya tambah kaya gitu kan, karena nanti yang bertanya ini adalah generasi-generasi kan. Benar sekali. Kita kalau misalnya ada kunjungan ke Cerlang, kita harus belajar dulu. Ki. Kalau enggak kita dicecar pertanyaannya Pak. Besar. Tapi ini Mbak Tribuners jangan takut nih kalau Iya. mendengar kita ngomong kayaknya hati aku deg-degan nih kata emak-emaknya gitu, bapak-bapaknya kan. Kalau anak masuk Cerlang nanti emak-emaknya nih nggak tanya-tanya. Mungkin tuh Tribuners jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir sih Pertanyaannya kalau gampang kok. Pertanyaan-pertanyaan Kalau itu menurut mungkin saya sih- nyiapin persepsi dulu gitu ya Bu Ser. Sebenarnya lebih banyak ke pertanyaan kesepakatan. Benar. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir ya Tribuners. jangan khawatir. Mari Bukan- kita Benar. berikan anak kita kesempatan untuk merasakan pendidikan yang seperti Marwah Ki Hajar Dewantara tadi. Cerlang Kembali. sudah buka loh pendaftaran. Kalau mendaftar dari Sekarang sudah buka. Jadi Ini kalau saya udah punya anak ini saya daftarkan nih. Jadi pertanyaannya bukan soal TWK gitu ya, Enggak ada. matematika. Agak gitu berat. kan. Bukan buat Tribuners. Jadi mungkin buat Tribuners yang udah ketar-ketir, awalnya pengen masukin anak ke Cerlang ya. Tapi dengar ada ujiannya orang tua, kayaknya berat nih. Ujian Nah, itu kita ganti ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Sesi ngobrol antara fasilitator ataupun teman-teman di Cerlang kepada orang tua, sehingga nanti orang tua terbuka lagi. Benar. Wah, seru ya. Baiklah Ibu. Saya taruh saya di sini ya. Oke. Oke, baiklah Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi Berbincang Pendidikan, khususnya di hari ini dengan tema pengembangan nilai-nilai Pancasila di proses pendidikan anak Sejak usia dini. sejak usia dini. Di hari ini bersama narasumber kita ada Buser dan juga Budi dari Cerlang. Terima kasih. Sama-sama, makasih banyak. Tidak kasih, sabar Buser. nanti minggu depan, ya kan? Kalau udah dikasih ditatar sama ini nih Buser sama Budi di Cerlang nih, tak aku lah tak pengen jadi orang tua nih. Benar, ini ilmu parenting ya. Iya Bang? kan, karena ini adalah sesi yang tidak semua orang bisa dapat, Benar tapi sekali. dengan
Tribuners menyaksikan Tripodcast kita kali ini, semoga memberikan banyak manfaat dan inspirasi untuk mendidik anak ya, baik itu dari usia dini dan juga pastinya mendidik kita sendiri sebagai orang tua atau orang dewasa, bagaimana cara kita menyikapi anak-anak baik itu dari usia dini ataupun orang-orang yang lebih muda dari kita gitu. Baiklah, saya Rio Maniahi. Terus saya Rizky Fadriani. Saya Buser. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Tripodcast kita kali ini. Sampai Sampai jumpa jumpa. lagi di Tripodcast selanjutnya. Bye.